Film akan berfokus kepada seorang pria bernama Liu Jinxi yang selanjutnya kita panggil Liu, dan ia memiliki satu orang istri dan dua orang anak. Kehidupan Liu terlihat bahagia serta harmonis dan ia bekerja di sebuah pabrik kertas yang ada di sana. Kehidupan Liu tanpa sadar akan berubah ketika dua orang pria datang ke pabrik kertas tempat ia bekerja dan merampok meminta uang kepada sang pemilik pabrik, sehingga yang terjadi Liu yang awalnya hanya bersembunyi akhirnya memilih membantu mencegah si perampok dengan kemampuan seadanya, tapi sepertinya keberuntungan sedang berpihak dengannya sehingga kedua perampok itu tewas dengan tidak sengaja. Ketika kejadian tersebut selesai, datanglah polisi melakukan olah TKP dan diketahui bahwa salah satu dari pelaku yang tewas adalah Yan Dongsheng yang merupakan perampok kelas kakap dan berstatus buron. Tapi saat kepala polisi senang akan kejadian itu karena perampok kelas kakap tertangkap di daerahnya dan menutup kasus tersebut, tapi ada salah satu detektif bernama Yuan Shu yang tidak percaya kalau Liu ini hanya pria biasa karena mampu membunuh perampok kelas kakap dengan mudah. 他叫严东神，这可是在本县归的案呐！好，太好了，赶紧安排安排，我要见你。 Maka dari itu, Yuan Shu terus menyelidiki kehidupan Liu dan bahkan menerka-nerka bagaimana cara kedua perampok tersebut tewas. Bahkan ada saat Yuan Shu bertanya kepada seseorang di kedai tentang siapa Liu sebenarnya dan diketahui bahwa Liu bukan penduduk asli mereka. Liu datang dari desa Gong dan berasal dari keluarga pemotong hewan. 你是哪家庄？还说他一家都是做屠夫。 Setelah mendapat informasi yang cocok, barulah Yuan Shu teringat akan kasusnya dulu, yaitu menangani pembunuhan keluarga pemotong hewan yang dilakukan oleh pasukan kriminal 72 Iblis. Dan setelah kasus itu, komando kedua dari pasukan 72 Iblis menghilang, bernama Tang Long, yang sangat berbahaya. Dan kesimpulan Yuan Shu adalah bahwa Liu adalah Tang Long. 1944年，但你没坐过牢，你是替蛇地杀的二当家。 Atas kesimpulannya, Yuan Shu kembali ke kota dan melaporkan hasil itu kepada kepala polisi agar menangkap Liu yang dianggap Tang Long. Tapi kepala polisi malah tidak mengeluarkan perintah dengan alasan Tang Long bukanlah buronan polisi tentang keberadaan Tang Long, karena memang Tang Long ini sudah lama dicari oleh pasukan 72 Iblis. Tapi sialnya kepala polisi ini bukannya mendapat imbalan, tapi malah tewas mengenaskan di tangan komando utama pasukan 72 Iblis hanya dengan satu pukulan. Datang ke desa dan langsung menghajar Liu yang dikira Tang Long. Tapi di sini Liu masih tidak melawan sampai di saat wanita ini dengan entengnya membunuh warga, barulah Liu berubah mode menjadi wujud aslinya dan inilah dia Tang Long, komando kedua pasukan 72 Iblis. Setelah kejadian tersebut, Yuan Shu kembali lagi dengan beberapa polisi dan saat polisi itu tahu kalau pasukan 72 Iblis akan kembali, mereka pun kabur dan memilih bersembunyi dan warga desa juga akan mengungsi sementara waktu. Melihat keadaan itu, akhirnya Yuan Shu dan Tang dalam keadaan yang sudah tewas dan ya, mereka terkecoh dan menganggap Tang Long telah tewas. Tapi sialnya adalah mereka malah bernyanyi di sana sebagai bentuk kesedihan dan itu membuat Yuan Shu khawatir karena kalau terlalu lama tidak melepas teknik akupuntur itu, Tang Long akan benar-benar tewas. Dikarenakan takut dan khawatir, Yuan Shu akhirnya melepaskan teknik akupuntur itu dan membuat Tang Long kembali sadar. Walaupun pasukan 72 Iblis masih ada di sana, tapi dan ternyata ketua pasukan 72 Iblis yaitu tidak lain adalah ayah dari Tang Long sudah berada di rumah Tang Long bersama dengan istri dan anaknya. Dan saat Tang Long tiba dengan lengan yang sudah putus, sang ayah pun tidak terima.
Dan di saat ketua 72 iblis akan membahayakan anak Tanglong, Tanglong langsung melakukan penyerangan dan sehingga kita akan menyaksikan kekuatan dari dua komando utama pasukan 72 iblis. Buka sedikit pun. Saat pertempuran terjadi, Yuan Shu datang dan berusaha membantu Tanglong dengan cara menusuk titik lemah kaki si ketua pasukan 72 iblis. Tapi sialnya, dia malah ditangkap dan dihajar. Dan saat Tanglong nyaris tewas dengan jurus satu pukulan milik ketua pasukan 72 iblis, Yuan Shu langsung menusukkan jarum di leher sang ketua. Dan Yuan Shu mendapat bogem penutup, tapi sang ketua malah mendapat azab dari Tuhan sehingga yang terjadi. Terima kasih buat kamu semua yang sudah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara subscribe dan like. Pesan yang bisa kita ambil adalah memang benar patuh kepada kedua orang tua itu adalah wajib. Tapi kalau ajarannya sudah tidak benar, kita diperbolehkan untuk melawan. Itu kata Mimin. Sampai jumpa di lain waktu, sampai bertemu di lain hari. Adios.